Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube, teman-teman ya. Di video kali ini kita mau membahas lagi tentang rating ya, ataupun menu-menu yang ada di rating, teman-teman ya. Jadi biasanya banyak teman-teman kita yang belum mengerti ya, teman-teman pemula yang belum mengerti tentang ini ya, menu-menu di rating ini ya, seperti selesai menu tugas otomatis, selesai tanpa komunikasi dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi nanti ini akan saya jelaskan satu persatu, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, ditunggu dukungan subscribe-nya, teman-teman ya. Dan yang sudah subscribe, ditunggu dukungan like, komen, dan jangan lupa bagikan video ini, karena rating ini pengaruhnya sangat besar ya di performa akun. Jadi alangkah baiknya teman-teman paham ya. Apa-apa aja yang ada di dalam rating ini ya. Jadi itu bisa mendukung gacor atau tidaknya performa akun dari teman-teman sekalian ya. Ini saya kecilkan dulu layarnya. Nah, itu teman-teman, saya taruh paling bawah. Oke, teman-teman ya. Ini juga saya sambil order, teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan belum masuk orderan ketika saya bikin video ini ya. Jadi ini kita bahas dulu paling atas ini ya. Jadi kita bahas dulu rating. Nah, rating itu indikator kerjaan kita, teman-teman ya. Jadi bagus atau tidaknya kerjaan kita itu tergantung rating. Nah, yang sebelah sini itu adalah angkanya ya. 99 itu adalah angka maksimal dari rating ya. Jadi biasanya driver yang baru keluar ratingnya itu dimulai dari angka 93, 94. Nah, itu, teman-teman ya. Nah, untuk yang paling bagus itu adalah ratingnya 99. Jadi yang di bawahnya itu bukan tidak bagus ya, tapi belum sempurna. Jadi alangkah baiknya kita sempurnakan dulu ratingnya ya. Ini untuk yang paling atas itu rating. Jadi biasa kalau kita bahas rating ya, ini teman-teman ya. Ini paling tinggi ya. Rating paling tinggi 99. Caranya itu agar rating kita cepat naik itu sudah saya pernah jelaskan ya. Bisa teman-teman cek ya tadi video saya, bagaimana cara cepatnya menaikkan ratingnya menjadi 99. Jadi teman-teman yang ratingnya masih di bawah 99, silahkan naikkan terlebih dahulu ya, untuk meningkatkan performa akunnya. Nah, kemudian yang di bawahnya, teman-teman ya, yang di order terselesaikan. Yang ini ya, order terselesaikan ya. Nah, jadi order terselesaikan itu maksudnya order yang kita selesaikan dalam kurun waktu 3 bulan ya. Nah, itu order terselesaikan itu maksudnya dalam waktu 3 bulan itu kita selesaikan order tanpa ada pembatalan satupun ya. Maksudnya pembatalan dari kita, seperti PTO. Itu biasa PTO itu menurunkan order terselesaikan ya. Jadi order terselesaikan itu kurang ya, gitu teman-teman ya. Jadi 100. Jadi biasa kita kalau dapat PTO ataupun order yang kita tidak selesaikan, maka dia akan turun sendiri ya. Biasanya sih yang paling sering itu PTO yang bikin turun order terselesaikan ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ini tanggal perhitungan rating. Nah, tanggal perhitungan rating, jadi rating itu diupdate setiap sehari sekali ya. Kalau di tempat saya biasanya dari jam 9 sampai jam 10 pagi itu sudah mulai update ya ratingnya ya. Jadi rating ini dihitung kalau tidak salah selama 3 bulan terakhir ya. Rating kita dihitung selama 3 bulan terakhir. Nah, jadi ini rating kalau tidak salah ya, itu 3 bulan terakhir. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada dua sisi, teman-teman ya. Ada parameter positif dan parameter negatif. Ini kita bahas yang parameter positif dulu ya. Ini yang paling sering diabaikan oleh driver-driver pemula ya. Ini kita bahas dulu parameter positif, teman-teman ya. Nah, ini yang kita bahas lagi, yaitu
selesai menurut tugas otomatis. Nah ini teman-teman ya, selesai menurut tugas otomatis. Apa itu selesai menurut tugas otomatis? Jadi selesai menurut tugas otomatis itu adalah orderan yang diberikan atau yang kita jalankan itu dengan menggunakan sistem lelangan ya. Jadi kita mengandalkan sistem lelangan. Nah, jika kita ingin mencapai dia 100, jadi kita sehari itu jangan sampai ada nyocol teman-teman ya. Ini punya saya 91, ini karena saya setiap harinya nyocol ya. Jadi dia jika saya nyocol lagi besok akan turun jadi 90 gitu ya. Jadi usahakan setiap harinya jika kita ingin naik, setiap harinya kita jangan nyocol ya, jangan rajin nyocol walaupun satu ya. Jadi usahakan itu naik ya. Jadi usahakan kita hanya mengandalkan auto bike ya, itu jika teman-teman ingin 100. Tapi jika teman-teman merasa itu tidak perlu ya, nyocol aja ini seperti saya ya. Karena menurut saya tidak berpengaruh sih, sedikit tidaknya berpengaruh, cuma kalau menurut saya itu nggak terlalu pengaruh lah, karena ini buktinya saya tetap dapat orderan ya. Nah, jadi teman-teman yang ingin menaikkan selesai menurut tugas otomatisnya menjadi 100 ya, usahakan jangan nyocol ya. Itu biasanya bikin berat akun biasanya, tapi kalau untuk saya sih itu kurang berpengaruh menurut saya pribadi. Jadi teman-teman bisa beropini yang lain. Nah kemudian jadi selesai menurut tugas otomatis itu akan turun apabila kita ada nyocol ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi, jika kalian sehari seumpama kalian memiliki 14 orderan satu harinya, kemudian kalian di salah satu orderan itu kalian ada nyocol, maka otomatis selesai menurut tugas otomatisnya akan turun ya, gitu teman-teman ya. Jadi kalau sehari kita nyocol 1, maka akan turun 90 ya, gitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menaikkan selesai menurut tugas otomatisnya itu usahakan jangan nyocol satupun ya. Ini saya masih sering nyocol ya, karena menurut saya kalau ada orderan besar ya saya ambil teman-teman ya. Gitu ya. Oke, next selanjutnya ini selesai tanpa komunikasi dengan operator. Nah ini yang paling penting teman-teman ya, selesai tanpa komunikasi dengan operator, ini yang paling penting, karena sistem akan membaca bahwa kita selalu menyelesaikan orderan sendiri ya, tanpa melibatkan operator sistem Maxim, oke teman-teman ya. Ini yang paling penting biasanya. Jadi biasa sistem lebih menilai yang ini ketimbang yang atasnya ya, yang selesai menurut tugas otomatis ya. Karena itu kecakapan kita atau kelihayan kita menyelesaikan orderan ya. Nah itu apa yang bikin turun selesai tanpa komunikasi dengan operator, itu apa yang bikin turun? Biasanya yang bikin turun itu apabila kita dapat PTO. Nah itu juga menurunkan ya. Jadi ini saling berkaitan teman-teman ya. Yang atas ini, yang menurut tugas otomatis ini, dan yang bawah ini saling berkaitan. Nah jadi apabila yang bawah ini turun, yang 100 ini turun, maka yang 91 ini akan turun juga. Jadi jika kita dapat PTO, maka yang 100 menjadi 99 dan yang 91 menjadi 90 ya, begitu teman-teman ya. Jadi apabila kita dapat PTO pelanggaran ya, penolakan tugas otomatis, atau kita dapat pembatalan atas inisiatif pengemudi, atau kita membatalkan orderan, maka itu akan menurunkan yang ini teman-teman ya, selesai tanpa komunikasi dengan operator. Nah itu akan menurunkan orderan. Kenapa begitu? Karena kita ketika membatalkan orderan, maka kita akan memilih tindakan untuk membatalkan orderan. Nah itu termasuk dibantu oleh admin ya, termasuk dibantu oleh operator. Nah makanya itu menurunkan selesai tanpa komunikasi dengan operator. Nah caranya bagaimana agar dia dapat naik menjadi 100? Caranya yaitu kita jangan pernah membatalkan orderan teman-teman. Jadi walaupun dapat orderan pickup, kita selesaikan saja, bakar saldo dengan bakar saldo ya.
itu agar performa akun kita baik. Jadi yang menurut saya yang paling penting itu adalah yang ini teman-teman ya. Menurut saya yang paling penting diantara yang tadi itu beberapa dinat saya itu yang ini. Nah itu paling penting teman-teman ya, karena dia juga nyangkut di yang atasnya, yang order terselesaikan itu juga sama ya. Nah ini yang paling penting, yang 100 ini. Jadi kalau teman-teman ingin mempertahankan itu, jangan pernah cancel orderan, jangan pernah nolak orderan gitu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi yang di bawah. Nah yang ini yang diselesaikan pada jam sibuk ini teman-teman ya, yang diselesaikan pada jam sibuk ini. Ini sudah tidak perlu jelaskan ya, ini sudah ada contohnya ya. Itu kan ada jamnya dari jam 6 sampai jam 9 pagi, kemudian jam sibuknya dari jam 4 sore sampai jam 7 maghrib ya. Nah jadi berapa orderan yang terselesaikan dalam satu hari itu, nah itu dia itu ya. Dari persentase 100 itu hanya 42 ya yang saya selesaikan ya. Berarti saya di sini gambarannya saya on beat yang rame itu ketika siang ya, karena kalau seperti ini biasanya jam sibuk hanya dapat sedikit ya. Rata-rata driver yang rajin itu biasa di atas 80-an ya, 80 orderan ya biasanya per jam sibuk. Nah kemudian yang di bawahnya, nah ini kadang driver pemula belum tahu ya, apa sih bang ini order terselesaikan menurut waktu. Kadang mereka nggak tahu ya. Nah, apa sih order terselesaikan menurut waktu? Jadi order terselesaikan menurut waktu itu orderan reservasi ya teman-teman. Biasanya itu ada waktunya teman-teman ya. Jadi di bagian atas itu, di bagian atas orderan itu ada waktunya, waktu kapan kita mulai jemput ya. Nah itu jika kita berhasil menyelesaikan orderannya, maka otomatis order terselesaikan menurut waktunya itu menjadi ada ya, jadi terisi ya. Order terselesaikan menurut waktunya itu jadi terisi. Nah itu yang nambah ya. Jadi itu sebenarnya order reservasi, ngaruh atau tidaknya itu sebenarnya tidak ngaruh ya. Itu hanya mengisi rating aja ya, hanya mengisi rating di parameter positif kita. Nah kemudian ini juga faktor yang paling penting teman-teman ya, selain yang di atas tadi yang selesai tanpa komunikasi dengan operator dan ratingnya, ini yang paling penting yaitu jumlah rata-rata order ya. Ini yang sering kita bahas di kalangan driver ya. Seperti pertanyaan itu, berapa rata-rata ordermu, berapa ordermu sehari. Nah ini adalah gambaran orderan kita di hari sebelumnya. Nah ini gambaran untuk orderan kita di hari ini. Jadi ini rekap hari yang kemarin ya. Nah kemungkinan ya pasti kita akan dapat di atasnya ya, biasanya seperti itu di atas ini. Jadi rata-rata order yang akan kita dapatkan di hari berikutnya. Nah bagi teman-teman yang ingin meningkatkan rata-rata order, itu sudah ada videonya juga ya, saya bikinkan cara meningkatkan jumlah rata-rata order selama sehari ya, yang terselesaikan ya. Jadi nanti dia direkap ya oleh sistemnya Maxim itu ya. Ini sangat berpengaruh ya, karena berpengaruh kita mendapatkan orderan di esok harinya. Ini adalah gambaran orderan kita di esokan harinya. Oke lanjut. Kemudian order prioritas yang diselesaikan. Nah ini yang saya bilang tadi, ini order prioritas yang diselesaikan, yaitu order dari auto dari Maxim ya, auto back dari Maxim ya, yang kita bisa selesaikan ya. Nah ini jumlahnya ya. Jadi order prioritas yang diselesaikan itu ya, itu maksudnya teman-teman ya, yaitu order auto dari Maxim. Jadi kita kalau kita sering nyocol, maka jelas ya seperti ini, seperti akun saya ini. Jadi dia di bawah 80 order prioritas ya. Sedangkan yang biasanya autonya full yang tanpa nyocol sama sekali, biasanya itu tinggi ya order prioritasnya. Bisa teman-teman lihat. Nah itu ngaruh atau tidaknya itu sejauh ini sih belum saya buktikan itu terlalu berpengaruh ya. Oke kemudian
Yang paling bawah ini parameter positif yang paling akhir ya, yaitu komentar positif. Nah, komentar positif itu bisa jadi itu jempol dari customer ataupun ulasan positif dari customer ya, tapi rata-rata itu hanya jempol ya. Jadi kita hanya mendapatkan jempol dari customer ya, biasanya sih seperti itu ya. Jempol itu masuk di komentar positif. Nah, bagaimana cara ngeliatnya? Cara ngeliatnya itu ke kantor, tapi biasanya ribet. Kadang kita dikasih lihat ya, kadang juga ya enggak. Gitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen lihat, coba-coba tanya ke kantor ya. Bisa jadi itu cuma jempol, bisa jadi juga ulasan positif. Nah, ini biar kita komentar positif kita naik, itu kita harus ramah ke customer ya. Kita harus ramah, kasihkan pelayanan yang baik. Kemudian ketika kita menyelesaikan orderan, jangan lupa kita minta jempolnya dan ulasannya ya. Itu akan menambah performa akun juga ya, karena itu menjadi nilai plus ya di performa akun kita ya, bahwa wah ini pelayanannya bagus, sistem juga akan memilih seperti itu teman-teman ya. Nah, ini selesai sudah kita pembahasan kita yang di parameter positif. Nah, ini yang paling berpengaruh di performa akun, yaitu parameter negatif. Jadi kalau kita nggak sebanding dengan parameter positif, nah itu yang bahaya teman-teman ya. Itu yang mesti diwaspadai. Yang penting ratingnya jangan turun ya. Ya, yang pertama yaitu penolakan tugas otomatis. Jadi kalau bisa teman-teman, parameter negatif ini harus bersih teman-teman ya, jangan sampai ada pelanggarannya. Nah, yang ini penolakan tugas otomatis ya. Nah, biasanya yang semua driver pasti sering pernah yang namanya mengalami penolakan tugas otomatis ya, entah itu yang gaib ataupun yang kadang terlewatkan ya, yang tidak sempat dikonfirmasi. Nah, pengaruh atau tidaknya itu sebenarnya tidak pengaruh. Kalau untuk PTO sendiri tuh biasanya hilangnya di 100 order ya, sudah saya pernah bahas juga di video saya. Di 100 order maka PTO itu akan hilang ya. Itu tidak akan pengaruh apabila rating kita yang atas ini tetap 99 ya, itu tidak akan berpengaruh. Biasanya banyak yang mengakali dengan menggunakan mod ya agar terhindar dari PTO. Ini saya pakai aplikasi yang original aja ya. Kemudian yang kedua, pembatalan atas inisiatif pengemudi. Nah, ini adalah pembatalan yang kita lakukan sendiri teman-teman ya. Kita batalkan sendiri. Nah, itu akan masuk di pembatalan atas inisiatif pengemudi. Jadi ibaratnya biasanya ya, ini saya nggak pernah dapat, dulu sih pernah dapat waktu awal Maxim. Biasanya pasti teman-teman yang dapat ini adalah teman-teman yang baru nge-Maxim ya, jadi langsung main batalkan aja ya. Jadi nanti dia masuknya di pembatalan atas inisiatif pengemudi. Nah, untuk hilangkannya ini saya juga lupa ya untuk berapa order ya. Yang jelas untuk menghilangkan semua parameter negatif ini kita harus sering-sering mengambil order ya. Usahakan sehari itu kita dapat 5-10 order, maka itu hilang. Jadi kita jangan terlalu mikirkan ya. Nah, hilangkannya itu orderan apa? Itu orderan sembarang ya. Lebih cepat lagi orderan berbintang, lebih cepat lagi kalau kita sering minta jempol ya. Kita minta ulasan positif ke customer yang kita sudah selesaikan orderannya. Jadi itu akan menambah nilai plus ya. Kemudian yang penolakan terlambat pemesanan sebelumnya. Nah, ini yang jarang-jarang terjadi ini guys, saya juga belum tahu ya, penolakan terlambat pemesanan sebelumnya, karena sejauh ini belum ada kasusnya ya. Apakah kasus orderan reservasi atau gimana, itu saya kurang paham ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan pelanggarannya bisa dijelaskan di kolom komentar. Ini saya belum pernah dapat yang ini ya. Jadi saya belum bisa menjelaskan tentang penolakan terlambat pemesanan sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pengalaman pernah mendapatkan pelanggaran ini, bisa di-share ya. Sebenarnya pelanggaran jenis apa gitu ya. Karena sejauh saya Maxim selama 2 tahun lebih ini, saya belum pernah ya dapat pelanggaran yang ini ya. Oke, berikutnya ini jumlah pesan panggil saya. Nah, ini juga saya kurang paham ya. Jumlah pesan panggil saya biasanya
biasanya jarang sih ya, jarang terjadi ya di urusan panggil saya ini, karena sejauh saya mengemaksim ini belum ada ya. Yang sering itu paling penolakan tugas otomatis ya, PBO dan ulasan negatif itu yang paling sering teman-teman tanyakan ya, teman-teman bahas ya. Jadi kita skip dulu, atau teman-teman yang sudah pernah mendapatkan pelanggaran di sini bisa di share di kolom komentar ya. Ini jenis pelanggaran apa? Nah, yang bawahnya lagi, nah ini contohnya. Biasanya pasti teman-teman sudah pernah mendapatkan pelanggaran berdasarkan order, karena pelanggaran berdasarkan order itu jenisnya banyak ya. Masuknya di mana itu juga, entah kita ubah rute itu masuk PBO, kemudian kita minta batalkan orderan, ya itu bisa PBO juga. Pokoknya banyak lah, ibaratnya PBO itu sudah jadi momok yang sering kita dapatkan ya, sering driver dapatkan ya. Jadi bukan sekali dua kali ya, saya juga sudah sering mendapatkan PBO ya, entah itu memang kesalahan saya ataupun memang dapat customer yang sensitif, biasanya seperti itu ya. Jadi kita mendapatkan pelanggaran berdasarkan order. Nah itu teman-teman, jadi kita harus hindari konflik dengan penumpang. Nah untuk yang terakhir, ini yang paling parah teman-teman, yang ulasan negatif ini itu ibaratnya kalau kita kerja itu selalu banyak komplain ya, selalu banyak komplain yang masuk karena kita mendapatkan ulasan negatif. Saya sudah pernah dapatkan sekali itu ya, rasanya wah juga, karena orderan itu nurun drastis ya. Dan bukan drastis amat sih, tapi ibaratnya kelihatan perbandingannya ya, ulasan negatif. Nah cara menghilangkannya juga, semua parameter negatif ini sepertinya cara menghilangkannya pasti sama ya. Kita harus mengumpulkan order sebanyak-banyaknya. Jadi saya nggak pernah target ya. Begitu saya dapat 510 orderan itu mungkin seminggu lebih lah sudah hilang ya parameter negatif ini. Jadi kita harus melakukan pelayanan yang baik kepada customer agar tidak mendapatkan ulasan negatif gitu teman-teman. Nah biasanya dua parameter negatif ini yang paling sering teman-teman. Ini yang paling sering memunculkan pelanggaran itu di orderan delivery dan food. Nah itu paling sering itu ya. Untuk baik, sedangkan untuk baik biasanya kita salah menaruh rute, itu aja sih. Untuk yang baik itu biasanya kita salah menaruh rute, atau kita menyelesaikan orderan bukan di rute seharusnya. Nah begitu ya. Jadi biasanya kalau untuk yang pelanggaran yang dua ini itu biasanya di order delivery dan food ya. Itu biasanya customer itu ya itu mereka kurang puas dengan pelayanan kita, maka kita dikasih ulasan negatif dan PBO gitu teman-teman ya. Nah mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum paham bisa komen di bawah ini ya, bisa ketik komen di bawah. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau menurut teman-teman penjelasan saya kurang jelas, jadi teman-teman bisa tanyakan dulu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.